Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Laili Ramadhani dengan NIM 232111337 kelas 4E Prodi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Raden Masyid Surakarta. Yang saya dapat dalam satu semester pada pembelajaran mata kuliah Hukum dan Masyarakat yang diampung oleh Bapak Dr. Muhammad Julijanto, SAG, MAG. Teman pertama, materi pengertian hukum dan masyarakat, sosiologi hukum. Hukum, peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku individu dalam bermasyarakat. Hukum berfungsi untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan perlindungan hak individu. Hukum dapat bersifat tertulis seperti undang-undang maupun tidak tertulis seperti kebiasaan. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dan saling interaksi dalam satu komunitas. Masyarakat memiliki norma, nilai, budaya yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Sedangkan sosiologi hukum, yang pertama interaksi antara hukum dan masyarakat, yang kedua hukum dan masyarakat, yang ketiga dampak sosial hukum, dan yang keempat hukum dan kekuasaan. Pertemuan kedua, materi hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dan kenyataan masyarakat saling mempengaruhi. Hukum mencerminkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dan berubah seiring dengan perkembangan sosial dan budaya. Tradisi serta budaya mempengaruhi penerimaan hukum. Hukum yang tidak sesuai sering sulit diterapkan. Selain itu, hukum bisa memperkuat ketidakadilan jika tidak diterapkan secara adil, menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu. Hukum juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan menyediakan keadilan. Namun, tantangan dan penerapan hukum meliputi penerapan yang tidak merata di berbagai kelompok, akses terbatas keadilan karena faktor ekonomi dan pendidikan, serta referensi sosial terhadap hukum yang dianggap tidak sesuai dengan nilai masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang efektif harus responsif terhadap dinamika sosial. Pertemuan ketiga, materi yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris dan yuridis normatif adalah dua pendekatan dalam studi hukum. Yuridis empiris berfokus pada praktik hukum di masyarakat menggunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis penerapan hukum dan realitas sosial. Sedangkan yuridis normatif menekankan analisis terhadap aturan dan norma hukum yang tertulis menggunakan metode deduktif untuk mengevaluasi keadilan dan kepatuhan hukum. Keduanya saling melengkapi dalam memahami dan mengevaluasi sistem hukum. Pertemuan keempat, positivisme hukum, adalah aliran pemikiran yang menekankan hukum sebagai aturan yang ditetapkan oleh otoritas resmi yang berfokus pada hukum positif yang tertulis. Pendekatan ini menggunakan objektivitas dan penegakan hukum, tetapi sering dikritik karena mengabaikan nilai-nilai norma dan etika, serta dianggap kurang responsif terhadap perubahan sosial, meskipun berkontribusi signifikan dalam pemikiran hukum. Positivisme menghadapi tantangan dalam hal keadilan dan fleksibilitas. Dalam pertemuan kelima, materi sosiologis jurisprudensi. Jurisprudensi adalah aliran pemikiran hukum yang menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat, melihat hukum sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan norma. Pendekatan ini fokus pada dampak hukum terhadap perilaku individu dan struktur sosial, serta menggunakan metode interdisipliner untuk pemahaman yang lebih holistik. Meskipun menghadapi kritik terkait kurangnya teori formal dan subjektivitas, sociological jurisprudence memberikan wawasan penting tentang peran hukum dan konteks sosial. Pertemuan ke-6, materi living law dan utilitarianisme. Living law dan utilitarianisme adalah dua pendekatan dalam pemikiran hukum. Living law menganggap hukum sebagai entitas yang dinamis, berkembang sesuai praktik masyarakat, sementara utilitarians menilai hukum berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan kolektif. Keduanya memberikan perspektif berbeda. Yang satu menekankan hukum dalam konteks sosial, dan yang lain berfokus pada hasil yang maksimal bagi masyarakat. Pertemuan ke-7, Émile Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis yang dianggap sebagai pendiri sosiologi modern. Ia menekankan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi menjaga stabilitas sosial
dengan membedakan antara solidaritas mekanis berdasarkan kesamaan dan solidaritas organik berdasarkan perbedaan dan interdependensi. Durkheim juga memperkenalkan konsep fakta sosial, yaitu norma dan nilai yang mempengaruhi perilaku individu, serta anomal, kondisi di mana norma melemah dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Di sisi lain, Ibnu Khaldun adalah seseorang sejarawan dan pemikir Muslim yang dikenal sebagai pelopor sosiologi melalui karya Muqaddimah. Ia mengembangkan konsep asabiyah atau solidaritas sosial yang mendukung kekuatan kelompok, serta menjelaskan siklus peradaban yang meliputi fase lahir, tumbuh, mundur, dan hancur. Ibnu Khaldun juga menekankan pengaruh lingkungan geografis dan budaya terhadap masyarakat, serta menganalisis hubungan antara ekonomi, politik, dan sosial. Keduanya memberikan wawasan penting dalam memahami dinamika sosial dan sejarah. Pertemuan ke-8, Max Weber dan L.H. Hubbard adalah kedua tokoh penting dalam pemikiran hukum. Max Weber menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai alat kekuasaan yang mencerminkan struktur sosial, serta mengidentifikasi tipe otoritas seperti tradisional, karismatik, rasional legal. Ia juga berfokus pada penerapan hukum rasional dalam menciptakan stabilitas di masyarakat modern. Di sisi lain, H.L.A. Hart mengembangkan teori hukum sebagai sistem aturan terdiri dari aturan primer dan sekunder, menekankan pentingnya penerima sosial untuk efektivitas hukum. Keduanya memberikan wawasan berharga dalam memahami hubungan antara hukum masyarakat dan kekuasaan. Pertemuan ke-9 adalah efektivitas hukum, merujuk pada sejauh mana hukum dapat diterapkan, dipatuhi, dan berfungsi untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Beberapa faktor mempengaruhi efektivitas hukum, termasuk kejelasan dan keterbacaan peraturan di mana hukum yang jelas dan mudah dipahami lebih mungkin untuk dipatuhi. Tingkat kepatuhan masyarakat juga berperan penting. Masyarakat yang memahami dan menghargai hukum cenderung lebih dipatuhi. Penegak hukum yang konsisten dan ketersediaan sumber daya untuk aparat penegak hukum sangat menentukan efektivitasnya. Selain itu, sanksi yang tegas dan proporsional dalam mencegah pelanggaran. Faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan dan ketidakadilan serta nilai dan norma sosial yang ada juga mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, efektivitas hukum bergantung pada harmonisasi berbagai elemen ini untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Pertemuan ke-10, hukum dan kontrol sosial, adalah konsep yang saling terkait dalam menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Kontrol sosial merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Hukum berfungsi untuk mengatur perilaku, memberikan pedoman tentang tindakan yang dapat diterima dan yang tidak, serta mencegah pelanggaran melalui sanksi yang ditetapkan. Selain itu, hukum juga menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik, melindungi hak-hak individu, dan memberikan legitimasi kepada kekuasaan. Mekanisme kontrol sosial terdiri dari kontrol formal yang dilaksanakan oleh lembaga resmi seperti pemerintah dan pengadilan, serta kontrol internal yang dilakukan oleh masyarakat melalui norma dan interaksi sosial. Dengan demikian, hukum memainkan peran penting dalam kontrol sosial dengan mengatur perilaku dan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Pertemuan ke-11 adalah legal pluralisme, merujuk pada adanya beberapa sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam satu wilayah atau masyarakat, mencakup interaksi antara hukum formal seperti hukum negara dan hukum formal atau adat. Dalam konteks ini, berbagai sumber hukum seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum internasional beroperasi secara bersamaan, saling mempengaruhi dan berinteraksi. Legal pluralisme mengakui bahwa hukum tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi juga dari tradisi, budaya, dan praktik masyarakat, yang sangat penting dalam masyarakat yang beragama secara budaya. Contohnya, hukum adat dapat berdampingan dengan hukum negara dalam urusan seperti tanah, pernikahan, dan warisan,
serta hukum agama juga ditetapkan dalam konteks tertentu. Namun, legal pluralisme menghadapi tantangan seperti konflik hukum ketika sistem yang berbeda bertentangan, potensi ketidaksediaan jika satu sistem diutamakan, serta pengakuan resmi dan yang tidak merata terhadap sistem hukum informal. Dengan demikian, pemahaman tentang legal pluralisme penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil. Pertemuan ke-12 adalah Progressive Law, merupakan pendekatan dalam hukum yang menekankan pembaruan dan reformasi untuk menciptakan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi ketidakadilan yang ada. Pendekatan ini berfokus pada adaptasi hukum agar relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik, dengan ciri-ciri utama yaitu fokus pada keadilan sosial, mendorong reformasi hukum, serta mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum. Selain itu, progressive law mendorong inovasi dan kreativitas dalam penyelesaian masalah hukum, serta keterbukaan dan transparansi dalam proses hukum. Contoh implementasinya termasuk hukum lingkungan yang berfokus pada keberlanjutan perlindungan hak asasi manusia dan reformasi sistem peradilan untuk meningkatkan akses keadilan. Namun, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas hukum perlu diatasi untuk mencapai tujuan progressive law dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif. Pertemuan ke-13 yaitu Social Legal Student adalah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat, mengintegritas analisis hukum dengan perspektif sosial, politik, dan ekonomi untuk memahami berbagai hukum fungsi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bersifat interdisipliner, menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik, serta fokus pada praktik hukum dengan menekankan konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Metodologi yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif seperti wawancara dan studi kasus, serta kuantitatif melalui data saintatis dan studi pembandingan antara sistem hukum di berbagai negara. Contoh topik yang dieksplorasi secara dalam Social Legal Student meliputi hak asasi manusia, hukum dan gender, keadilan restoratif, serta hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Dengan demikian, Social Legal Student memberikan wawasan penting tentang dampak hukum dalam kehidupan sehari-hari dan berperan sebagai alat untuk perubahan sosial. Pertemuan ke-14 yang terakhir, pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam menekankan analisis terhadap hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat, bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan berinteraksi dengan realitas sosial yang ada. Pendekatan ini mencangkup analisis konteks sosial, interaksi antara hukum dan masyarakat, serta penggunaan studi kasus untuk mengenali pengalaman individu dan kelompok dalam berinteraksi dengan hukum Islam. Metodologi yang digunakan sering bersifat kualitatif seperti wawancara dan observasi partisipatif, serta kuantitatif melalui survei untuk mengumpulkan data tentang pandangan masyarakat terhadap hukum Islam. Contoh topik yang dieksplorasi meliputi implementasi hukum keluarga, hubungan antara hukum Islam dan gender, perubahan dalam hukum pidana, serta perubahan nilai budaya lokal terhadap penerapan hukum Islam. Dengan demikian, pendekatan sosiologis memberikan wawasan mendalam tentang dinamika interaksi antara hukum dan masyarakat, serta peran hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan perubahan sosial.